Pemirsa, polemik pengiriman surat suara lebih awal ke Taipei menimbulkan praduga kecurangan atas jalannya pemilu 2024. Terlebih, Bawaslu menyatakan ada potensi pemilihan 2 kali hingga potensi pidana pemilu. Lantas, apa kata KPU? Sudah bergabung bersama kami Idam Kholik selaku Komisioner KPU RI. Selamat pagi, Pak Idam. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Idam, dari informasi sebelumnya kan Bawaslu mengatakan bahwa surat suara yang sudah dikirimkan ke Taipei, yang KPU bilang bahwa akan menjadi surat suara rusak, Bawaslu mengatakan bahwa tidak rusak sebenarnya dan tetap sah. Bagaimana tanggapan KPU? Kami perlu untuk menyampaikan kepada publik bahwa sebelum PPLN Taipei melakukan pengiriman surat suara pos di luar jadwal pada tanggal 18 dan tanggal 25 Desember 2023 yang lalu, PPLN Taipei berkomunikasi dengan Panwaslu Luar Negeri Taipei. Dan Panwaslu Luar Negeri Taipei ketika dimintai pendapat, menyetujui pengiriman tersebut. Jadi Bawaslu juga harus melihat duduk permasalahan ini harus jernih, ya, dan Bawaslu juga dapat mengkonfirmasi kepada pengawas luar negeri Taipei yang mengizinkan pengiriman surat suara di luar jadwal tersebut, dan KPU ketika mengetahui kejadian ini langsung bertindak tegas. Ketua KPU RI langsung konferensi pers menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dan saat ini rekan-rekan PPLN Taipei juga sedang melaksanakan tahapan berkenaan dengan pemungutan suara pos. Oke, nah Pak Idam, kan juga Bawaslu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada norma hukum bahwa surat suara yang sudah dicoblos itu merupakan surat suara yang tetap sah begitu. Nah, untuk KPU sendiri mengambil dasar hukumnya untuk mengatakan bahwa surat-surat tersebut sudah tidak sah seperti apa, Pak Idam? Ya, yang jelas kami KPU akan mengirim surat suara dengan tanda khusus untuk memastikan tidak ada yang namanya double vote, ya. Kalau kemarin ya dalam konferensi pers Ketua KPU menjelaskan bahwa surat suara yang telah terkirim di luar jadwal tersebut itu dinyatakan rusak, ya. Mengapa harus dinyatakan rusak? Karena di dalam undang-undang hanya ada 2 kategori, ya, pemilih mendapatkan pengganti surat suara. Yang pertama, surat suara rusak. Yang kedua, surat suara salah coblos. Dan kita ketahui bersama yang namanya pemungutan suara harus diselenggarakan di rentang jadwal yang telah ditentukan atau pada waktu yang telah ditentukan. Untuk pemungutan suara pos itu ditentukan pemungutannya dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Ya, itulah kenapa akhirnya Ketua KPU RI dalam konferensi pers menyampaikan bahwa surat suara tersebut itu adalah surat suara rusak. Di dalam Undang-Undang Pemilu, apabila surat suara rusak, maka dapat diberikan penggantinya sekali. Dan saat ini KPU ya telah menerbitkan surat suara pengganti tersebut. Oke, nah Pak Idam, insiden ini kan juga menyebabkan cukup banyak perdebatan ya di publik. Nah, bagaimana publik bisa mempercayai KPU bahwa surat suara ini akan disimpan dan tidak akan dihitung ketika penghitungan suara nanti? Kami pastikan tidak akan terjadi double vote, ya, tidak akan ada surat suara ganda karena kami telah sampaikan, KPU telah sampaikan dan Ketua KPU RI dalam konferensi pers menyampaikan ada tanda khusus apabila nanti pemilih Taiwan atau pemilih di wilayah kerja PPLN Taipei itu mengembalikan surat suara pos dengan tanpa tanda khusus, maka surat suara tersebut tidak akan dihitung dalam penghitungan suara. Nah, sejauh ini kan tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari kan memang sudah akan ada pengiriman ya Pak Idam untuk yang di luar negeri. Ya. Nah, bagaimana pengawasan KPU agar tidak terjadi lagi hal seperti ini untuk yang di luar negeri? Pengawasan internal ya Mbak, karena pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu dilakukan oleh PPLN, ya, bukan oleh KPU. Jadi sudah pasti KPU memastikan jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Oleh karena itu KPU tidak hanya melakukan pengawasan internal, tapi juga memastikan langkah-langkah mitigasi jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Insya Allah kami pastikan tidak akan ada masalah di kemudian hari untuk kasus PPLN Taipei.
Oke, Pak Idam, untuk surat-surat suara yang tidak sah nantinya akan berhenti di penyimpanan PPLN saja atau akan kembali ke KPU di RI? Dan seperti apa nanti pelaksanaannya? Apakah akan dihancurkan atau seperti apa, Pak Idam? Ya, berkenaan dengan surat suara yang belum dikirim, itu nanti akan diberikan tanda khusus ya, yang pada waktu itu tanggal 18 dan tanggal 25 Desember surat suara belum terkirim, belum sempat terkirim oleh PPLN, maka itu akan diberikan tanda khusus dan surat suara tersebut itu akan dikirim kepada para pemilih yang menggunakan metode pemilihan pos. Jadi, KPU hanya mengganti surat suara yang telah dikirim di luar jadwal tersebut. Jadi tidak seluruh surat suara itu dinyatakan rusak, hanya yang telah terkirim di luar jadwal, yaitu lebih dari 62.000. Baik, berarti surat suara rusak ini nanti akan dihancurkan oleh pihak KPU begitu ya, Pak Idam ya? Ya, surat suara yang rusak tersebut itu berada di tangan pemilih. Ya, berada di tangan pemilih dan apabila pemilih mengembalikannya, maka nanti surat tersebut akan disimpan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak. Ya, dan kami minta kepada pemilih Taipei apabila mendapatkan surat suara yang dikirim pada tanggal 18 dan tanggal 25 Desember 2023 yang lalu, maka jangan dilakukan pencoblosan. Oke, Pak Idam, kami mengonfirmasi kembali untuk surat suara yang rusak di Taipei ini jumlahnya benar 31.000 atau ada lebih? Ya, surat suara yang telah terkirim di luar jadwal dan dinyatakan rusak secara akumulatif berjumlah 31.276 lembar surat suara. Pengiriman di luar jadwal dilakukan 2 kali pada tanggal 18 Desember 2023 sebanyak 929 lembar surat suara ya, baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR RI khusus Dapil Jakarta II, dan pada tanggal 25 Desember yaitu dengan jumlah pengiriman sebanyak 30.347 lembar. Jadi totalnya Oke. 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilu anggota legislatif Dapil Jakarta II. Oke, berarti yang dikirim ulang cuma yang rusak itu saja ya, Pak Idam, kepada pemilih di luar negeri di Yang Taipei khususnya ya? yang dikirim ulang surat suara yang telah dikirim di luar jadwal. Dan Oke. total pemilih di Taipei ini jumlahnya ranking 2 ya, jumlahnya cukup besar di sana itu 270.000 lebih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.